Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada pagi ini pelajaran kita tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari bersama Ibu Elfariza. Dengan kompetensi dasar 33 menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator pembelajarannya: 1. Mengidentifikasi usaha dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. 4. Menjelaskan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. 6. Menjelaskan penerapan usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menjelaskan penerapan pesawat sederhana pada kerja otot manusia. Materi pembelajaran: 1. Usaha dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Rumus usaha. 4. Penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. 5. Jenis-jenis pesawat sederhana. 6. Penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 7. Penerapan pesawat sederhana pada kerja otot manusia. Baiklah, kita mulai dengan materi pembelajaran pertama. 1. Usaha dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu usaha? Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahannya. Contohnya di sini orang yang sedang mendorong gerobak. 2. Pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Ini contohnya menimba air sumur dengan menggunakan katrol. 3. Rumus usaha. Semakin besar gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Secara sistematis, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F kali delta S. Keterangannya: W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh soal nih. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lain yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Pembahasannya: diketahui gaya Lani 100 Newton, perpindahan Lani 10 meter, gaya Siti 400 Newton, perpindahan Siti 40 meter. Ditanya usaha Lani dan usaha Siti. Jawabannya: usaha Lani sama dengan gaya Lani kali perpindahannya, sama dengan 100 Newton dikali 10 meter. Peroleh hasilnya 1000 Newton meter, setara dengan 1000 Joule. Usaha Siti sama dengan gaya Siti kali perpindahan Siti, sama dengan 400 Newton dikali 40 meter, sama dengan 16.000 Newton meter, setara dengan 16.000 Joule. Laju energi atau daya. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi usaha dengan selang waktunya. Secara sistematis, daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Keterangannya: P sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan usaha dengan satuan Joule.
T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu perhatikan contoh soal ini. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 yul dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 yul dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Diketahui usaha Lani 1000 yul. Waktu yang dibutuhkan Lani 10 sekon. Usaha Siti 16.000 yul. Waktu yang dibutuhkan Siti 40 sekon. Ditanya daya Lani dan daya Siti. Jawabannya P sama dengan W per T. P sama dengan 1000 yul dibagi 10 sekon. Diperoleh hasilnya 100 watt. Daya Siti sama dengan 16.000 yul dibagi 40 sekon. Diperoleh hasilnya 400 newton. 4. Penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat contohnya gambar di bawah ini. Anak sedang bersepeda. 2. Anak yang keluar dari lift. 3. Pemain sepak bola. 4. Mendorong keranjang. 5. Mengangkat beban. Jenis-jenis pesawat sederhana. A. Katrol. Katrol terdiri dari 3 macam. Katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, katrol tetap, dan katrol bebas, disebut juga dengan katrol majemuk. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol tetap tunggal memiliki gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban, sama dengan gaya beban, dengan keuntungan mekaniknya sama dengan 1. 2. Katrol bebas atau bergerak, berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban, dengan keuntungan mekaniknya sama dengan 2. 3. Katrol majemuk, biasa digunakan dalam bidang industri, digunakan untuk mengangkat benda-benda berat. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk tergantung jumlah katrol. B. Roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. C. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanis dapat dihitung dengan Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga kecil, maka Km sama dengan L per H. Sama juga dengan FB per FK sama dengan L per H. Keterangannya, Km sama dengan keuntungan mekanis, gaya beban FB, FK gaya kuasa, L panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Contoh soalnya, seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah ini. Bila tinggi truk 1,5 meter, berapakah besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak? Pembahasannya, F sama dengan H per S dikali W. F sama dengan 1,5 dibagi 3 kali 500 sama dengan 250 Newton. D. Pengungkit atau tuas.
Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya, kuasa, dan mengubah arah gaya. Pengungkit terdiri dari titik tumpu, lengan beban, dan lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan beban dinamakan lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa dinamakan dengan lengan kuasa. Syarat dari keseimbangan tuas. FB kali LB sama dengan FK kali LK. KM sama dengan FB per FK. KM sama dengan LB per LK. Keterangannya, KM keuntungan mekanis, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB lengan beban. Contoh soal, seorang anak sedang mengukit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk mengukit batu adalah: diketahui gaya beban 360 Newton, lengan beban 20 cm, lengan kuasa 180 cm. Ditanya gaya kuasa. Jawabannya, gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Gaya kuasa sama dengan gaya beban kali lengan beban per lengan kuasa. Gaya kuasa sama dengan 360 Newton dikali 20 cm dibagi 180 cm sama dengan 40 Newton. Pengungkit atau tuas ada 3 jenis yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, kuasa, dan lengan beban. Tuas jenis pertama, titik tumpu terletak antara gaya kuasa dengan gaya beban. Tuas jenis kedua, gaya beban terletak antara gaya kuasa dengan titik tumpu. Tuas jenis ketiga, gaya kuasa terletak antara gaya beban dan titik tumpu. 5. Penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Katrol, terdiri dari katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Masing-masing dapat kamu lihat gambar sebagai contohnya. 2. Roda berporos, terdiri dari sepeda, sepatu roda, kursi roda. 3. Bidang miring. Contohnya jalan berliku di lereng bukit. 2. Sekrup. 3. Tangga. 4. Pengungkit. Pengungkit terdiri dari jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama contohnya gunting, penjepit kertas, tang. Jenis kedua contohnya gerobak, penjepit pakaian, handle ram. Jenis ketiga, pinset, cangkul, skop. 7. Penerapan pesawat sederhana pada kerja otot manusia. Prinsip pesawat sederhana juga berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya orang yang sedang bermain bulu tangkis. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepala. 2. Pengungkit jenis ketiga. Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpukan pada jari kakinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.